Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Dikutip di halaman kompas.com, di sini ada dikatakan bahwa daftar hak untuk guru honorer yang lolos seleksi P3K itu mendapatkan gaji, tunjangan, dan cuti. Ini dikutip pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 jam 11 waktu Indonesia Barat. Di sini dikatakan apa saja hak yang akan didapatkan para guru honorer yang lolos seleksi dalam kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahap 1. Seperti diketahui, hasil seleksi kompetensi tahap 1 P3K guru telah diumumkan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Dari seleksi kompetensi tahap 1 P3K guru, sebanyak 173.329 orang guru honorer dinyatakan lolos seleksi dan akan segera diangkat menjadi P3K. P3K termasuk dalam kategori aparatur sipil negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ada perbedaan antara PNS dan P3K meski sama-sama merupakan ASN. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara itu, P3K diangkat oleh PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Artinya, P3K tidak memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan hak yang didapatkan guru honorer yang lolos mirip P3K yaitu yang pertama adalah gaji. Gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Berikut rincian gaji P3K. Nah, di sini rekan-rekan sekalian bisa melihat besaran gaji gaji P3K sesuai dengan golongan masing-masing. Selanjutnya, pasal 3 peraturan pemerintah tersebut menyatakan P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hak yang selanjutnya yang didapatkan dari P3K guru adalah tunjangan. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan P3K terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Berapa besaran tunjangan P3K? Besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi PNS. Terus hak yang didapatkan lagi yaitu cuti. P3K juga berhak mendapatkan cuti seperti diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pada pasal 76 ayat 1 menyebutkan setiap P3K berhak mendapatkan cuti yang diberikan oleh Pembina Kepegawaian atau PPK. Cuti ini terdiri atas cuti tahunan. P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Terus yang kedua, cuti sakit. P3K yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit. Dengan ketentuan P3K yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Dan cuti selanjutnya adalah cuti melahirkan. Cuti kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, P3K berhak atas cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan. Terus yang terakhir, cuti bersama. Cuti bersama bagi P3K mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS.
P3K yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Dan cuti bersama ini ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dan hak yang selanjutnya adalah perlindungan. Pasal 75 menjelaskan soal perlindungan bagi P3K. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Bantuan hukum yang dimaksud berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Pengembangan kompetensi. Pasal 39 menjelaskan soal pengembangan kompetensi bagi P3K. P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. Setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Hak yang selanjutnya adalah penghargaan. P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi ke dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 45 soal pemberian penghargaan untuk P3K. Penghargaan dapat berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi, dan atau acara kenegaraan. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah hak-hak dari keistimewaan dari guru P3K 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.